semuanya, balik lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara static routing dengan menggunakan dua router mikrotik dan juga menghubungkan antar dua klien. Jadi dua klien ini akan di-ping ya, nge-ping misalnya satu sama lain dan menghubungkan antar dua network yang berbeda. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya ini karena routernya tidak mendeteksi di Winbox, jadi dijadikan statik dulu. Cara buat jadiin statiknya panel, tinggal ketik aja seperti ini. ncpcpl ini bakal nembus langsung ke bagian network di kontra panel. Nanti setelah dia muncul seperti ini, bisa dijadikan statik ya dengan cara properties. Nah, ini buat IP-nya bebas ya, bisa seperti ini formatnya, atau bisa juga gunain IP mikrotiknya 192.168.88.1. Gateway-nya nggak usah diisi, itu sudah. Subnet masknya biarin aja 255 terakhirnya 0 gitu. Terus di oke, nanti dia bakal muncul. Ini kalau di laptop saya seperti ini. Tapi kalau misal di laptop kalian masih tidak muncul juga, muncul tapi nggak mau connect, masih connecting, bisa dimatikan terlebih dahulu firewallnya gitu di Windows Defender. Terus nanti ada di bagian jaringan kayak gini nih, perlindungan jaringan. Nah, nanti ini semua dimatikan gitu. Nah, karena ini berhubung sudah connect, ini sudah bisa langsung dikonfigurasi untuk routing statiknya. Nah, cara yang pertama, saya masuk ke address, ini saya menghubungkannya ke internet. Jadi topologinya ada router. Jadi dua router ini terkoneksi melalui internet, tapi tidak meminta DHCP client. Karena saya udah tahu IP range-nya berapa yang harus dipakai di sini gitu. Range IP-nya gitu ya. Oke, di sini saya pakai 192.168.12.124 sebagai address di router pertama. Ini router A. 12.124/nya adalah 25 di ether 1. Lalu saya klik apply. Oke, ini udah muncul slashnya 25. Terus saya bikin untuk ether 2. Ini untuk menuju ke arah klien di 192.168.23.1/27. Karena ini cuma satu klien, ya udah saya bikin IP-nya 27. Kalau misalnya IP-nya banyak, bikin aja di range di bawah /27 gitu ya. Saya apply, saya oke. Saya tambah lagi untuk ke arah router yang kedua, ini dipakainya di interface ether 3. Kalau misalnya di interface ether 5 juga bisa, nanti tinggal kita arahkan aja di interface-nya ini, nanti diarahin ke ether 5 gitu, atau di ether 4, dimana router kedua ini dicolok gitu di router yang pertama gitu. Ini karena saya coloknya di ether 3, jadi ya udah saya masukkan ke interface ether 3. IP-nya itu 192.168.24.1/30 untuk ether 3. Lalu saya apply, saya oke. Addressnya udah ditambahkan, sekarang tinggal kita pergi ke bagian DNS. Saya isi DNS Google. Ini DNS open public ya. Halo, remote request nggak usah diisi. File oke, firewall jangan lupa. General, chain-nya adalah source NAT, on interface-nya adalah ether 1, exchange-nya adalah masquerade. Play lalu oke. Nah, ini udah selesai. Terus kita pergi ke bagian IP, terus routes. Nah, ini di sini adalah fungsi dari IP routes-nya. Jadi akan ditambahkan secara manual. Berbeda dengan halnya dynamic routing, perutuan dinamik.
kalau perutan dinamik kita nggak usah nambahin lagi secara otomatis, cukup ditambahin di bagian routing. Terus routing yang dipakai apa, BGP atau SPF atau RIP. Nah kalau misalnya BGP cukup tambahkan di peer, networks, dan instance. Itu nanti bakal muncul di sini, nanti flagnya adalah DAB, Dynamic Active BGP. Nah terus berikutnya adalah di sini kita tambahkan menuju ke gateway dari sumber internetnya, yaitu 12.1 192.168.12.1. Cek gateway-nya dibiarkan di stage-nya kosong, sisanya kosong, nggak ada apa-apa, lalu tinggal kita klik apply. Oke, ini udah masuk. Sekarang saya coba tes ping dari sini. Ping google.com. Oke, ini sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan tambahkan IP untuk laptopnya. Cara menambahkan IP sama kayak tadi. Ini masih di counter panel. Cukup ketik aja seperti ini. Nanti dia bakal muncul interface NJPCPL ini. Terus saya klik properties lagi. Nah, terus baru kita ketikkan 192.168.23.4. Bisa juga 3 atau bisa juga 2 selama masih dalam range ya. Di sini saya pakai 234 ya. 23.4, IP-nya itu 255 titik. Karena dia slash 27 jadi pakainya 192. Kalau biar lebih familiar bisa pakai slash 24, nanti dia familiar. Jadi nggak usah repot-repot tulis lagi, jadi cuma pakai subtenmas 255 terakhirnya 0, jadi nggak usah diedit lagi di bagian akhirnya gitu. Nah ini dimasukkan default gateway-nya 168.231. DNS-nya yang pertama kita masukin DNS dari si routernya 23.1 di sininya. Nah di sini kita isiin DNS Google biar kita bisa nge-ping ke arah internet. Oke, terus oke, close. Nah ini udah dapat IP. Sekarang kita coba tes ping ke arah internet. Udah berhasil ya, udah ada jawaban 18 ms. Nah ini konfigurasi di router pertamanya, ini udah selesai. Sekarang kita konfigurasi ke Mikrotik yang kedua. Oke, ini sudah ada di bagian router yang kedua. Terus kita lanjut lagi. Ini kita klik bagian MAC address-nya karena IP-nya masih kosong. Kita klik connect. Nah, kita pergi ke bagian IP, terus address. Kita tambahkan untuk address-nya. Nah, tadi sebelumnya untuk Ether 3 yang di router pertama adalah 24.1, berarti di sini range-nya bisa 242 atau 243, pokoknya seterusnya selain 241 ya. Nah, saya tulis 192.168.2/30, lalu klik apply, klik OK, sudah muncul, IP-nya sudah ada. Lalu saya tambah lagi untuk ke arah Ether 2 menuju ke laptop. Nah, di router kedua ini saya pakai alamat IP 192.168.40.1, slash-nya adalah 27. 192.168.40.1/27. Adanya data Ether 2, lalu klik apply, klik OK. Terus pergi ke bagian IP, di firewall, ke bagian NAT, lalu tambah
General, chain-nya adalah assertion nut atau source nut, root interface-nya adalah ether 1, action-nya adalah measured ya, sama kayak yang pertama, router pertama. Lalu di apply, lalu di oke. Oke, ini udah selesai. Terus kita pergi ke bagian IP, lalu DNS. Di sini diisi DNS Google 8.8.8. Lalu diisi lagi 8.8.4.4. Klik apply, lalu oke. Pergi ke bagian IP, terus roots, tambah rootsnya adalah kita arahkan ke 24.1 menuju ke router yang pertama 192.168.24.1. Lalu apply. Oke. Kita coba ping. Oke, ini sudah berhasil. Nah, di sini saya akan coba menambahkan wireless. Jadi di sini saya coba menambahkan hotspot ya. Nanti kita akan tes. Ini modenya adalah AP bridge. Ini 2 GHz. Nah, untuk penambahan ini bisa bebas ya, bisa boleh atau enggak, terserah masing-masing. Kalau saya ini ditambahkan kalau misalnya cuma nanya ngetes ping antar dua klien dengan berbeda network, itu silakan aja gitu. Boleh dicoba masing-masing gitu untuk konfigurasinya. Kalau mau coba untuk ping aja. SSID-nya saya namakan tes hotspot ya. Security profile-nya dibiarkan default. Default ini artinya tidak ada apa-apa. Lalu sisanya kosong, kita klik apply. Oke. Jangan lupa ditambahkan IP address untuk untuk WLAN-nya. Untuk WLAN-nya saya tambahkan seperti ini aja. /26 WLAN, lalu saya apply. Oke. Lalu kita buka IP, terus hotspot. Bagian hotspot setup, arahkan ke WLAN 1, next. Nah, ini di Masquerade Network ini di unchecklist karena sudah di Masquerade di Ether 1. Next, next lagi, next lagi, next. Ini oke, ini sudah ya. Terus kita ke bagian server profile. Nah, di sini diklik yang tes aja.id ini. Kita pergi ke bagian login. Di login ini checklist kan ini defaultnya ada 2 ya, HTTP cap sama cookie kan. Nah, ini di checklist 2. Nah, HTTP cap sama make cookie ini di checklist, buat cookie-nya dihapus saja. Terus klik apply, klik OK. Nah, ke bagian user ini saya hapus. Saya tambah servernya, saya renkosu 1. Namanya contoh tes. Terus passwordnya 123. Lalu apply, oke. Nah, ini sudah. Terus lanjut kita pergi. Nah, ini seharusnya sudah masuk ya di bagian DCP tampilannya. Oke, udah masuk. Sip, sekarang saya coba bakal statik ya. Sama kayak seperti yang pertama. Di kontra panel masih yang sama. Lalu di sini klik 2 kali bagian properties. Bebas 4. Di sini saya tulis IP-nya 192 168.40.4. Ini diganti jadi 192 sama kayak yang tadi karena dia size 27.
Ini 192.168.40.1. Dah, sip. Sekarang kita coba tes ping. Oke, sudah berhasil ya menuju ke internet. Nah, sekarang kita akan tes routing antar dua klien ini. Kita akan routing supaya terhubung, karena ini beda segmen. Nah, kita routing caranya pertama masih di IP root, ini masih dibuka, lalu klik tambah. Nah, di DST address-nya itu kita tulis alamat IP yang dari router pertama. Ya, yang dari router pertama itu kan 192.168.23.1. Nah, di sini kita ketik DST address-nya itu dari yang router pertama. Jadi satu router ini tukar menukar antara router yang satu sama dengan router yang lain, itu menyilang gitu. 168.23.0 ya, 0/27. Terus gateway-nya itu 24 192.168.24.1. Ini gateway dari si WLAN dari si Ether 3 ke router yang pertama tadi, router core-nya. Terus kita klik apply, kita klik OK. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba tes ping. Tadi IP untuk laptop yang pertama itu adalah 192.168.23.4. Kita akan coba ping. Nah, kalau misalnya seperti ini artinya diblok sama firewall-nya. Nah, firewall antar dua router ini harus kita antar dua sisi klien ini harus kita matikan, baru nanti dia bisa ngeping. Nah, di sini saya matikan dulu firewall-nya di Windows Defender. Nah, nanti setelah selesai untuk pengujiannya boleh dinyalakan kembali seperti itu. Ini kita matikan semua. Di sisi router yang pertama juga dimatikan. Jadi jangan lupa ya, jadi dimatikan agar koneksinya tidak ada yang memblok satu sama lain. Oke, sudah dimatikan. Nah, dia otomatis reply. Nah, kita akan coba tes ping juga dari sisi klien yang pertama, dari router yang pertama, tapi sebelumnya ini ditambahkan dulu di tabel routingnya. Jadi di routing pertama ini ditambahkan juga sama seperti di tabel yang pertama ini. Jadi ini tabel routing gitu namanya. Jadi semua routing di sini akan kelihatan. Kalau misalnya menerapkan konfigurasi dynamic routing, nanti juga ada di sini masing-masing. Kalau misalnya melakukan routing BGP, itu connection state-nya di sini adalah DAB, Dynamic Active BGP.
Nah, kalau untuk routing dinamis yang OSPF itu adalah DAO, Dynamic Active OSPF. Nah, kalau RIP dia itu nanti adalah DAR gitu, ada tulisannya. Oke, di sini saya nyalakan dulu untuk routingannya. Saya tambah di sini juga, tapi sebelumnya saya pindahkan terlebih dahulu di komputer yang pertama. Oke, ini sudah ada di komputer yang pertama, di laptop yang pertama. Nah, di sini masih di tabel routing yang tadi, di root list, ditambah. DC address-nya kita arahkan ke seberang, ke router baliknya, di router B. Alamat IP-nya adalah 40.0. Nah, jadi setiap network dari IP yang di router kedua yang 40.0 ini, jadi semuanya akan diizinkan berapapun alamat IP-nya. Gateway-nya adalah dari gateway yang di tertiga ini, 242. Tadi dikasih. Slash-nya adalah 30. Tidak ada slash ya. Jadi cuma nanya pakai ini aja, gateway, sorry. Nggak pakai slash, nggak usah pakai slash ya. Untuk gateway ini nggak usah pakai slash. Lalu di apply. Oke, ini sudah reachable ETR3. Oke, dari dua sisi saya akan coba ping. Apakah berhasil atau tidak. Nah, ini saya coba ping. Ping 192.168 40 ya. 40.4 T. Ini saya ping di kliennya yang kedua. Ping 192.168.20 ya. 40, sorry. Bukan ke arah 23.4. Sorry. 23.4 Inte. Nah, ini sudah bisa ngeping. Oke, ini sudah berhasil, sudah bisa sama-sama saling ngeping. Sekarang saya akan coba tes hotspot di laptop yang kedua. Apakah di router kedua ini hotspotnya sudah berhasil atau belum? Oke, di sini udah di laptop yang kedua. Sekarang saya akan coba tes hotspot. Ini sudah masuk. Tes 1 2 3. Oke, kita tunggu. Sudah berhasil ya, sudah ada internetnya. Udah berhasil ya, ini juga udah bisa login Mikrotiknya melalui hotspot. Oke, jadi caranya cukup sekian. Nah, apabila bermanfaat, jangan lupa like ya, dan komen apabila saya punya salah, dan apabila masih salah dalam hal memberi keterangan ya. Nah, kalian bisa beri komen ada salah di mananya, nanti saya akan perbaiki seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah.